Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah, yang ada di tanah uzlah Bukit Lebah Ciater, yang di rumah dan dimanapun berada. Kita memuji kepada Allah karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, kembali kita dipertemukan dalam majelis kuliah sore. Yang mana kuliah sore penekanannya lebih kepada penguatan internal bagi mereka yang telah Allah mudahkan untuk uzlah di Bukit Lebah, meskipun tidak menutup pintu bagi mereka yang masih di luar tanah uzlah Bukit Lebah Ciater. Kali ini yang kita bahas bersama sebagai materi kuliah sore, yakni masih di dalam judul bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu anhum bisa ikhlas, mereka tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang mukhlis karena mereka mengenal Allah, disebabkan ma'rifatullahnya mereka. Mari kita berusaha mengenal Allah melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini subjudulnya adalah hadis wali, karena Allah menyebutkan sendiri di dalam hadis qudsi ini tentang kata wali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana perkataan tersebut diriwayatkan dari Rabb-nya. Dengan kata lain, ini adalah hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, katanya Allah, barang siapa memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Ketika seorang hamba melakukan amalan ketaatan dengan kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya sebagai seorang hamba, dia taqarrub ilallah, dia mendekat kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, maka ini adalah yang paling Allah cintai. Kemudian apa lanjutannya? Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Ketika sudah dilakukan yang diwajibkan Allah, kemudian hamba tersebut menambah ketaatan itu dengan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah akan mencintainya ketika dia sudah dimudahkan oleh Allah istiqomah di dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kemudian apa kata Allah lagi berikutnya? Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar. Aku menjadi penglihatannya, yang dengannya ia melihat. Aku menjadi tangannya, yang dengannya ia memegang. Dan aku menjadi kakinya, yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Dan tidaklah aku ragu terhadap sesuatu, seperti keraguanku dalam mencabut nyawa hambaku yang beriman. Ia membenci kematian, sementara aku membenci untuk menyakitinya. Katanya Allah, hambanya yang beriman itu bagaimanapun keadaannya membenci kematian, yakni karena rasa sakitnya, sementara Allah membenci untuk menyakiti seorang hamba yang beriman. Ini adalah di antara
keistimewaan orang-orang beriman di sisi Allah terlebih lagi, yakni terkhususnya mereka yang mencapai derajat waliullah. 40 faidah pelajaran dari hadis wali yang mulia ini. Pertama tentu saja yakni keutamaan para wali Allah di sisinya, yang sangat jelas di dalam hadis ini, yakni menunjukkan keutamaan para wali Allah di sisi Allah. Yang kedua, memusuhi wali Allah adalah penyebab datangnya pernyataan perang dari Allah. Maka kalau kita gunakan logika sederhana, ketika Allah telah menyatakan pernyataan perang, siapakah hamba Allah yang bisa menang kalau dia perang melawan Allah? Mana ada hamba Allah yang menang ketika dia berperang melawan Allah? Jangan sampai memusuhi wali-wali Allah. Yang ketiga, Allah menjaga kehormatan hamba-hambanya yang taat. Allah menjaga kehormatan hamba-hambanya yang taat. Dan dalam hadis ini secara khusus disebutkan tentang waliullah. Yang keempat, amal yang paling dicintai Allah adalah ibadah wajib. Dari semua amalan yang disyariatkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW, maka yang paling perlu mendapat perhatian dari seorang hamba yakni ibadah wajib. Yang wajib dulu, begitu. Kelima, ibadah wajib adalah pondasi kedekatan dengan Allah. Ibadah wajib adalah pondasi kedekatan dengan Allah. Dan ketika kita membaca tentang kata pondasi, maka kita teringat tentang tauhid. Tauhid adalah pondasi kedekatan dengan Allah. Tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Prioritas pertama dan utama bagi seorang hamba Allah dan orang-orang yang menyeru kepada Allah adalah mentauhidkan Allah, menghindari segala bentuk kesyirikan. Keenam, ibadah sunnah adalah sarana naiknya derajat seseorang di sisi Allah. Ibadah sunnah adalah sarana naiknya derajat seorang hamba di sisi Allah. Ini jelas insya Allah. Ketujuh, kedekatan dengan Allah itu bertingkat-tingkat. Tidak sama antara derajat seorang hamba yang soleh dengan hamba-hamba Allah yang soleh yang lainnya. Kedekatan dengan Allah bertingkat-tingkat. Dan diantaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahkan dipertegas oleh Allah melalui Mubasyirat Al-Mahdi, yakni hamba-hambanya yang paling Allah cinta, yakni para utusan Allah. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini peringkat spiritualnya 99.000. Begitu digambarkan di dalam Mubasyirat seperti itu. Sampai-sampai istana untuk Nabi SAW yang Allah siapkan di akhirat nanti, keindahannya tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Kemudian nomor 2, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi yang mulia Musa alaihissalam. Yang keempat ini Al-Mahdi bertanya kepada hadirin, siapa yang keempat? Yang keempat ialah beliau Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Salawatullah alaihim wassalamu. Yang kedelapan, Allah mencintai hamba yang konsisten di dalam amalnya. Allah cinta hamba yang konsisten di dalam amal. 9. Cinta Allah melahirkan penjagaan ilahi pada panca indera dan gerak hamba. Setiap gerakan hamba dari panca inderanya yang digambarkan di dalam hadis ini akan dijaga oleh Allah ketika dia sudah melaksanakan yang wajib dan dia tambah dengan melaksanakan yang sunnah. Dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah, dengan taufiknya, maka Allah jaga panca inderanya, setiap geraknya, sehingga Allah mengibaratkan bahwa pendengarannya adalah pendengaran Allah dan bicaranya adalah bicaranya Allah, dan setiap geraknya
tangannya dan langkahnya adalah dari Allah. Berikutnya yang ke-10, hamba yang dicintai Allah diberi taufik di dalam setiap langkahnya. Hamba yang dicintai Allah diberi taufik dalam setiap langkahnya. Di dalam hadis ini dia ibaratkan bahwa Allah yang menjadi kakinya ketika dia melangkah. 11. Makna aku menjadi pendengarannya ialah taufik dan bimbingan. Jadi dia mendengar, hanya mau mendengar yang baik, tidak mau mendengar berita dusta. Dan ini bukan hulul atau ittihad, bukan makna bersatunya zat hamba dengan al-khaliq, bukan bersatunya secara zat al-khaliq dengan al-makhluk, karena Allah Maha Suci dari yang demikian itu. Tidak sebagaimana dikatakan oleh beberapa tokoh ekstrim di antara umat Islam ini. Yang 12, doa wali Allah itu mustajab. Doanya wali Allah itu mustajab. Ketika dia meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. 13. Perlindungan Allah turun untuk mereka yang dekat kepadanya. Perlindungan dari Allah turun untuk mereka yang dekat kepada Allah. 14. Terdapat tingkatan ihsan bagi hamba yang dekat dengan Rabb-Nya. Ihsan apa yang digambarkan di hadis pertama kita bahas, sebagai hadis yang detail kita bahas, yakni ketika beribadah kepada Allah, beribadahnya itu seolah-olah melihat Allah. Akan tapi ketika tidak mampu melihat Allah, belum mampu untuk melihat Allah di dunia ini, karena Allah menjanjikan melihat Allah itu di akhirat, yakni beribadah dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat hamba itu. Begitu. 15. Allah mencintai permohonan hamba. Allah mencintai permohonan hamba. Dan di dalam hadis yang lain terdapat isyarat akan hal itu, yakni ketika seorang hamba tidak meminta kepada Allah, malah Allah murka. Jadi seolah-olah hamba itu sombong sekali tidak meminta kepada Allah. Begitu. 16. Allah membenci keburukan menimpa hamba yang beriman. Allah membenci keburukan menimpa hamba yang beriman. Kalau yang digambarkan di hadis ini, yakni apa? Ketika Allah hendak mencabut nyawa hambanya yang beriman tersebut melalui malaikat maut. 17. Terdapat sisi rahmat Allah bahkan ketika menjemput nyawa seorang mukmin. Terdapat sisi rahmat Allah bahkan ketika menjemput nyawa seorang mukmin. Sampai-sampai digambarkan di sini di hadis yang mulia ini dibahasakan bahwa Allah itu ada keraguan dari sisi Allah tidak suka untuk menyakiti hambanya yang beriman ketika dia dicabut nyawanya. Begitu. 18. Allah menunda ajal sesuai hikmahnya. Bisa kita saksikan betapa banyak orang yang tua renta, bahkan dia mengalami komplikasi dalam sakitnya, tapi masih Allah tunda ajalnya. Dan betapa banyak juga orang-orang yang masih muda usia, akan tetapi Allah berkehendak mencabut nyawa mereka dalam keadaan masih fisiknya muda. 19. Taradud. Ini taradud. Seakan-akan ragu menunjukkan sifat kasih sayang Allah. Ini bukan berarti kelemahan dari sisi Allah. Ketika Allah menghendaki, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ketika Allah telah menetapkan
telah memberitahukan, mengisyaratkan secara tegas melalui mubasyirat, melalui mimpi-mimpi yang Allah karuniakan kepada orang-orang beriman berkenaan siapakah nanti yang akan ditakdirkan menjadi Imam Mahdi dan siapakah itu yang Allah takdirkan sebagai ketua pemuda Bani Tamim, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka jangan berusaha menghalanginya. Ini pesan dari Bukit Lebah Ciater, jangan mencoba menghalang-halangi takdir tersebut. Jangan sampai diperangi oleh Allah, karena mengerikan sekali ketika Anda diperangi oleh Allah. 20. Kematian ditetapkan sesuai kebaikan hamba dan maslahah baginya. Ketika sudah waktunya hamba tersebut mati dengan kebijaksanaan Allah, dengan ilmu Allah yang sempurna, maka akan Allah cabut nyawanya di dunia yang fana ini untuk kembali kepada Allah di kehidupan yang abadi. 21. Keimanan yang benar melahirkan perlindungan khusus dari Allah. Keimanan yang benar melahirkan perlindungan khusus dari Allah. Dan keimanan yang benar yang dideskripsikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis ini, dan bahkan itu disampaikan oleh Allah langsung. Jadi melalui redaksi hadis qudsi, yakni fokus untuk memenuhi cukup Allah yang mengenalinya. Ini kembali lagi ke makna ikhlas. yakni sekali lagi yang menjadi prioritas bagi hamba-hamba Allah, bagi kita yang Allah berikan kesempatan hidup di dunia yang fana ini, yakni memperhatikan yang pertama ibadah yang wajib. Dan sekali lagi yang paling wajib di antara ibadah-ibadah wajib adalah mentauhidkan Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan di era modern ini terutama. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan rambu-rambunya secara tegas melalui Al-Quran, As-Sunnah, dan alhamdulillah Allah memberikan tambahan yang berharga melalui mubasyirat orang-orang yang beriman, terkhusus lagi melalui Al-Mahdi. 23. Tanda wali adalah, ini barusan 23 ya. Tanda wali adalah mengikuti syariat, bukan karomah. 24. Ibadah sunnah memperbaiki kekurangan ibadah wajib. Ibadah sunnah memperbaiki kekurangan ibadah wajib. Dan ini diisyaratkan di hadis yang lain ketika sholatnya hamba Allah itu masih ada kekurangan dari yang diwajibkan. Yang ke-25, kedekatan dengan Allah membutuhkan mujahadah nafsu, membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu diri sendiri supaya dekat dengan Allah. 26. Kemaksiatan menjauhkan seseorang dari wilayah Allah. Kemaksiatan menjauhkan seseorang dari kedekatan dengan Allah. Maka dari itu di hadis ini digambarkan untuk mendekat kepada Allah, yakni dengan yang wajib, yang kedua dengan ibadah sunnah, dan ketika telah Allah mudahkan untuk istiqomah di dalam hal itu, Allah pun menjadi pembimbingnya untuk bergerak sesuai dengan koridor-koridor syar'i yang telah Allah tetapkan. 27. Makna wali adalah mukmin yang taat, mukmin yang dekat, dan mukmin yang dicintai Allah. Makna wali adalah orang beriman yang taat, orang beriman yang dekat, dan orang beriman yang dicintai Allah. Ini maknanya. Bukan yang aneh-aneh seperti kadang-kadang kita mendengar dari sebagian kaum muslimin yang lain. 28. Tidak boleh menilai wali hanya dari pengalaman rohani tanpa syariat. Terlebih lagi yang dinyatakan klaimnya sebagai siapa?
habaib. Ini subhanallah. Bagaimana bisa mereka dikatakan sebagai wali-waliullah padahal mereka justru mendakwahkan apa? Kesyirikan. Kesyirikan itu dosa yang paling berat di sisi Allah. Dosa yang paling mengerikan hukumannya di sisi Allah nanti di akhirat. Kalau sampai pelakunya tidak bertobat sebelum meninggal dunia, di dunia yang fana ini. 29 orang yang memusuhi wali Allah terkena ancaman yang besar. Orang yang memusuhi wali Allah terkena ancaman yang besar. Dan kiranya perlu juga disinggung di sini, diingatkan di sini bahwa barang siapa yang telah sampai kabar kepadanya bahwa Allah telah memilih utusannya di ujung akhir zaman ini, bahwasanya Allah telah memilih di antara hamba-hambanya di ujung akhir zaman ini Al-Mahdi dan putra Bani Tamim, kemudian mereka memusuhi mereka, maka mereka terkena ancaman yang besar dari sisi Allah. Sekali lagi, jangan sampai diperangi oleh Allah. 30. Allah dekat dengan hambanya sesuai kadar ketakwaan. Allah dekat dengan hambanya sesuai kadar ketakwaan. Dan kalau kita perhatikan, demikian juga ketua Bani Tamim dekat dengan Al-Mahdi itu sesuai kadar ketakwaan dia secara fisik. Begitu. Maka dari itu yang kita sembah bukanlah figur, yang kita sembah bukanlah sosok personal, yang kita sembah adalah Allah. Maka seandainya Al-Mahdi itu menyelisihi kebenaran dari beberapa sisi, maka kita katakan bahwa dia bersalah. Kita katakan dia tergelincir sebagai seorang hamba. Dan kita ingatkan dengan baik, dan insya Allah dia mendapatkan jaminan akan diperbaiki oleh Allah. Masya Allah. 31. Tawakal yang benar melahirkan penjagaan Allah. Tawakal yang benar melahirkan penjagaan Allah. Tawakal, usaha, disertai doa, dan menyadari bahwa sepenuhnya terjadi berdasarkan kehendak Allah. Segalanya terjadi dengan adanya pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. 32. Wali Allah tidak maksum. Nah, baru disinggung ya, wali Allah tidak maksum. Al-Mahdi maksum tidak. Al-Mahdi pun tidak terjaga dari dosa-dosa yang bisa saja dia lakukan sebagai hamba Allah biasa. Dia juga manusia seperti kita, hanya saja Allah telah memilihnya di antara hamba-hamba Allah yang lainnya di ujung akhir zaman ini. Namun wali Allah itu dijaga dari kebinasaan yang besar. Nah, ketika Allah telah memilih hamba-hambanya sebagai wali-walinya, maka meskipun mereka tidak maksum, Allah akan menjaga mereka dari kebinasaan yang besar. 33. Ibadah sunnah memperlembut hati dan menenangkan jiwa. Ibadah sunnah seperti sholat malam dan puasa Senin Kamis memperlembut hati dan menenangkan jiwa. 34. Doa orang yang dicintai Allah jarang tertolak. Doa orang yang dicintai Allah jarang tertolak. Dan digambarkan di dalam hadis wali ini bahwa ketika walinya memohon kepada Allah, niscaya Allah penuhi permohonannya. 35. Ibadah wajib adalah bukti kejujuran dalam ibadah sunnah. Ibadah yang wajib adalah bukti kejujuran dalam ibadah sunnah. Ketika seorang hamba istiqomah, dimudahkan Allah untuk menunaikan ibadah wajib, ini adalah bukti kejujurannya ketika dia mengerjakan ibadah sunnah. 36. Kedekatan dengan Allah membuahkan basirah, yakni ketajaman hati. Kedekatan dengan Allah membuahkan basirah, ketajaman hati. 37. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal adalah pasangan yang satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan dalam menuju wilayah Allah. Ketika
mendekat kepada Allah, maka ilmu dan amal adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. 38. Kecintaan Allah merupakan derajat tertinggi seorang hamba. Hubbullah, ketika Allah telah mencintai seorang hamba. 39. Jalan menuju cinta Allah adalah ibadah. Dan yang digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah siapa? yakni Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jalan menuju cinta Allah adalah ibadah, bukan sekedar klaim. Jalan menuju cinta Allah yang sejati adalah ibadah, bukan klaim dari hamba tersebut, akan tetapi sejatinya ibadah yang menepati sunnah yang dikerjakan oleh hamba tersebut, dan dia persembahkan ibadahnya tersebut segalanya demi Allah saja. 40. Hadis ini menunjukkan keseimbangan antara rasa cinta, harap sekaligus takut kepadanya. Cinta, harap sekaligus takut kepadanya. Dan wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak sedih dan tidak takut, yakni tidak sedih ketika apa yang mereka rencanakan belum dikehendaki Allah, dan tidak juga takut ketika mereka ditakut-takuti, diancam oleh hamba-hamba Allah yang lain akan dicelakai, karena mereka yakin bahwasanya tidak akan jari jemari musuh-musuh Allah itu bergerak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Begitu. Maka dari itu kita bisa melihat ketua majelis Bani Tamim itu nggak ada takut-takutnya, karena menyadari bahwa tidak akan mampu sejengkal kaki musuh-musuh Allah itu bergerak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. 10. Penjelasan ulama terdahulu dan kitab rujukannya. Kita masuk poin penjelasan ulama terdahulu dan kitab rujukannya. Ada 10 di sini. Pertama, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan makna adzantuhu bil harbi. Aku telah umumkan peperangan baginya, yaitu firman Allah ini apa maknanya? Ancaman paling keras dari Allah terhadap siapapun yang memusuhi walinya. Ancaman paling keras dari Allah terhadap siapapun yang memusuhi walinya. Dan di dalam hadis ini Allah menyatakan peperangannya kepada orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah, yang menyatakan permusuhannya dengan wali-wali Allah, maka Allah menyatakan perang dengan mereka. Dan kalau di dalam Al-Quran diantaranya ketika Allah menyatakan perang bagi para pelaku riba. Nah, ayo mulai ditinggalkan yang masih di luar sana, yang masih terjerat riba. Mari sedikit demi sedikit berusaha juga ya ditinggalkan, menghindari segala bentuk syirik, kemudian mulai meninggalkan segala bentuk riba. Pinjaman yang katanya berbunga, namanya kok dinamain indah bunga, tapi itu menjerumuskan. 2. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menguraikan bahwa wali Allah adalah yang mendahulukan wajib, lalu baru memperbanyak sunnah, bukan semata-mata pemilik karomah. Jadi tidak serta-merta ketika Allah telah mengangkat hamba itu ke dalam derajat wali-walinya, tidak serta-merta diberikan karomah yang terlihat secara fisik, begitu. Tidak serta-merta seperti itu. Akan tapi karomah yang paling mulia justru apa? Al-istiqomah. Istiqomah di jalan kebenaran, mempersembahkan segalanya demi Allah, menghindari segala bentuk kesyirikan, dan berjalan di atas sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Al-Qadiyat rahimahullah dalam salah satu kitab menafsirkan makna cinta Allah, yakni bukan Allah menjadi anggota tubuh secara fisik, tetapi Allah memberi taufik dan penjagaan. Jadi yang dimaksud di dalam hadis tersebut, Allah memberikan taufik dan penjagaan baginya sehingga pendengarannya tidak mendengar hal-hal yang buruk,
telinganya, matanya, kemudian lisannya hanya mengeluarkan atau terpasok hal-hal yang baik, dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Begitu. Yang keempat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim diantaranya menguatkan bahwa hadis ini menunjukkan kewajiban memuliakan ahli iman dan larangan menyakiti mereka, siapapun ahli iman itu, ketika mereka telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hati-hati, jangan-jangan mereka itu adalah wali-wali Allah. Begitu. 5. Al-Khattabi rahimahullah dalam Ma'alimus Sunan menjelaskan kuntu sam'ahu wa basarahu, yakni sebagai metafora taufik ilahi. Ketika Allah menyatakan bahwa dia menjadi pendengaran dan penglihatannya, ini adalah metafora taufik ilahi, sehingga hamba tidak melakukan kecuali yang diridhoi Allah. Sehingga hamba tersebut tidak melakukan kecuali yang diridhoi Allah. Keenam, Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Kasful Muskil menjelaskan sikap taradudnya Allah sebagai bentuk kasih sayang dan kelembutan terhadap hambanya, bukan keraguan yang hakiki. Ini untuk menggambarkan kelembutan dan kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman. 7. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin menyebut hadis ini sebagai dasar maqam wilayah, maqam kewalian, dan tingkatan-tingkatan ibadah menuju mahabbah Allah yang sedang kita usahakan bersama. Yang ke-8, Al-Baghawi rahimahullah dalam Syarhus Sunnah, beliau memaknai wali sebagai hamba yang taat dan istiqomah. Nah, ini dia istiqomah, bukan ahli kasyaf semata. Sebagian memaknai waliullah harus ada karomah yang terlihat, atau terjadi penyingkapan yang bisa dilihat juga, bisa disampaikan juga kepada hamba Allah yang lainnya. Tidak demikian. Yang terpenting adalah taat dan istiqomah. Jadi meskipun sudah melakukan ibadah yang wajib dan istiqomah untuk melakukan yang sunnah dengan kemudahan dari Allah, tapi nggak bisa terbang di udara, maka tetaplah beribadah kepada Allah, karena tidak mesti Allah memberikan keistimewaan secara dohir sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian kaum muslimin yang ada di masa ini. Waliyadzubillah. Berikutnya di nomor 9 ada Imam At-Tabari dalam Tahribul Athar menekankan keutamaan ibadah wajib sebagai sebab paling kuat mendapatkan cinta Allah. Keutamaan ibadah wajib sebagai sebab paling kuat mendapatkan cinta Allah. Sekali lagi, sebelum mengerjakan yang sunnah, fokuskan kepada yang wajib terlebih dahulu. 10. Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah dalam Bahjatun Nufus Syarah Mukhtasar Bukhari, beliau menguraikan bahwa ibadah sunnah harus terus menerus, harus dawam, harus istiqamah, bukan musiman. Agar apa? Agar mencapai derajat mahabbah, yakni sampai dia mencintai Allah dan Allah pun juga mencintainya. Berikutnya contoh penerapan hadis ini di dalam kehidupan. Pertama diantaranya menjaga sholat 5 waktu tepat waktu sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kedua, memperbanyak sunnah, berusaha memperbanyak sunnah berupa sholat rawatib, duha, sholat tahajud, sholat witir, puasa sunnah, dan sedekah. Yang ketiga, bersikap hormat serta tidak menyakiti orang-orang bertakwa, terutama orang tua, guru, ulama, dan orang yang rajin ibadah. Termasuk di sini ya, dalam konteksnya secara khusus, jangan menyakiti ketua majelis Gaza, begitu. Jangan sampai. Diusahakan jangan sampai menyakitinya, apapun keadaannya. Kalaupun beliau tergelincir dalam kekeliruan, maka ingatkan dengan baik. Ketika tergelincir dalam kekeliruan, maka ingatkan dengan baik. Yang keempat, menghindari ghibah.
Fitnah atau sikap meremehkan orang soleh. Yang kelima, menjaga mata dan telinga dari maksiat agar sesuai bimbingan kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya. Yang keenam, membiasakan doa dan yakin akan ijabah dari Allah, terlebih di waktu mustajab. Yakin saja karena Allah Maha Kuasa. Yang ketujuh, melatih diri untuk beramal tersembunyi agar lebih ikhlas. 8. Mengambil keputusan dengan pertimbangan ketakwaan, bukan hawa nafsu. Jadi memutuskan perkara sesuai pertimbangan syariat Allah. Apakah Allah ridho dengan hal tersebut? Berikutnya, yakni faktor penghambat dalam menerapkan hadis ini. Di antaranya yang pertama, lingkungan yang meremehkan ibadah wajib dan sibuk mengejar dunia. 2. Hati yang keras akibat maksiat terus-menerus. 3. Tidak konsisten dalam ibadah sunnah. 4. Banyaknya prasangka buruk kepada sesama orang beriman, kepada sesama mukmin. Yang kelima, minimnya pemahaman tentang hakikat wilayah, kewalian, dan cinta Allah. Solusinya apa? Di antaranya, yang pertama, mencari lingkungan soleh, majelis ilmu, teman baik, dan guru rohani yang lurus. Ini usahanya. Yang kedua, diantaranya yang bisa kita usahakan, yakni taubat rutin, memperbanyak istighfar untuk melembutkan hati. Dan diantara zikir pagi petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah istighfar 100 kali setiap pagi dan petang. 3. Membuat jadwal ibadah sunnah ringan yang berulang. Ini meskipun ringan akan tetapi berulang. Di antaranya yang bisa kita lakukan yakni duha, witir, juga sedekah ketika Allah memberikan kelebihan berupa finansial. Yang keempat, menjaga lisan dari ghibah dan belajar husnudzon kepada sesama mukmin, kepada sesama orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kelima, yakni menghidupkan ilmu, membaca tafsir, hadis, dan kitab akhlak untuk mengenali jalur wali Allah, menghidupkan ilmu sebagaimana yang berusaha kita hidupkan di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Simpulan umum dari hadis wali ini, hadis ini menjelaskan jalan menuju cinta Allah, jalan menuju cinta Allah. Dimulai dari kesempurnaan ibadah wajib, kemudian diperkuat dengan ibadah sunnah hingga Allah mencintai hamba tersebut. Dan ketika cinta Allah telah tercapai, maka jadilah hamba itu mendapatkan penjagaan, taufik, dan keberkahan khusus dalam pendengaran, penglihatan, langkah, dan seluruh geraknya. Bahkan doanya mustajab dan Allah melindunginya dari berbagai keburukan. Kemudian hadis ini juga memberi peringatan keras agar tidak menyakiti orang-orang bertakwa. Dalam hadis ini ada juga peringatan keras dari Allah agar tidak menyakiti orang-orang yang bertakwa. Karena memusuhi wali Allah sama dengan menantang perang melawan Allah. Memusuhi wali Allah sama dengan menantang perang melawan Allah. Sekali lagi, ketika Allah telah menyatakan perang kepada musuh-musuhnya, maka siapakah hamba-hamba Allah yang bisa menang berperang melawan Allah? Inti wilayah Allah, inti kewalian di sisi Allah adalah ketaatan, ikhlas, dan istiqomah. Taat, ikhlas, dan istiqomah. Bukan sensasi kerohanian, dan bukan karomah, yakni karomah yang terlihat secara fisik. Bukan itu. Inilah manhaj yang lurus dan selamat hingga akhir zaman. Manhaj yang lurus dan selamat hingga akhir zaman, yakni memaknai kewalian di sisi Allah, yakni ketika orang yang beriman dia berbuat taat, ikhlas, dan istiqomah untuk menyembah Allah
sesuai dengan syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Diingatkan juga sebelum ditutup kuliah sore kali ini bahwa jangan lupa 10 Desember nanti Majelis Gaza akan menyelenggarakan seminar Blueprint dan Roadmap Indonesia dan Dunia, langkah kedepannya berbasis mubasyirat. Blueprint dan Roadmap Indonesia dan Dunia berbasis mubasyirat, yang insya Allah akan diselenggarakan di Gedung Asrama Haji SG1 Pondok Gede, Jakarta Timur, tanggalnya 10 Desember insya Allah. Mari kita berusaha hadir. Baik, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Kahfi ayat pertama hingga ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.